Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma rizukna fahman nabiyyin amin. Wa ilhamul malaikatul muqarrabin. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawaratul ardu binuri syamsika badan abada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakkan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan hadiah puji juga doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, khususnya guru-guru kita, orang tua, mertua dan saudara-saudara kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, juga yang paling utama diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji, di antaranya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, dalam riwayat lain ada yang pakai iyat tagi, ada yang iyat lubu ya, maka pasti Allah mudahkan baginya dengan sebab jalan menuju ilmu itu suatu jalan ke surga. Kenapa bisa begitu? Karena kalau orang itu sudah mau belajar ngaji, insya Allah tahu ya mana yang haram yang harus dihindarkan, mana yang halal yang istilahnya dilakukan, apalagi yang wajib ya. Kemudian di dalam ibadah juga dia benar-benar mengamalkan syarat rukun daripada ibadah itu sendiri, sehingga insyaallah kalau sudah demikian mah akan mudah untuk masuk surga. Makanya itu tadi ya, siapa orang yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu pasti dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Maka dari itu, mari kita kembali kaji masih tentang rukun-rukun salat, khususnya pada kesempatan ini yaitu yang ke-9 ya. Bahkan qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa madan bi asrari bidari amin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasi'uha. Dan yang kesembilannya tuma'ninatun, itu tuma'ninah bikulin pada tiap-tiap minaruku'i, baik ruku was sujud daini, dua sujud, wal julusi, duduk bainahuma antara dua sujud, wal itidali, dan itidal. Walaupun duduk antara dua sujud dan itidal bin nafli, itu di dalam sholat sunnah.
khilafan, beda pendapat dengan Lil Anwari, kitab Anwar, yakni Syekh Yusuf Ardabili ya. Itu jadi yang ke-9, rukun sholat yang harus tahu dan ada ketika sholat. Diperhatikan tuh, tahu dan ada. Makanya seandainya dia ada tapi nggak tahu karena nggak ngaji gitu, maka nggak sah. Iya. Sebaliknya tahu tapi nggak ada, nggak sah juga karena rukun ya. Yang semuanya sebenarnya mah kalau menurut kitab Fathul Mu'in ada 14 ya. Nah di sini yang ke-9-nya itu adalah tumaninah. Apa tuh tumaninah? Nanti ya ada patokannya. Yang jelas tumaninah ini pada setiap dari yang 4 rukun ini ya. Khususnya ruku, perhatikan tuh, 2 sujud, yang ketiganya diduduk antara 2 sujud, dan yang keempatnya di itidal. Itu kudu tumaninah. Nah kan bagaimana kalau sholat-sholat sunnah? Ya, walaupun sholat sunnah juga, ya bahkan itu termasuk rukun yang pendek, seperti duduk antara 2 sujud dan itidal, tetap tumaninah wajib. Karena masuknya rukun sholat ya. Gitu. Nah kecuali kalau berdiri itu di dalam sholat sunnah nggak wajib memang. Jadi walaupun katanya ini mah yang namanya itidal, terus duduk antara 2 sujud, kan itu rukun pendek. Walaupun pendek juga, karena tetap masih rukun sholat di dalam sholat sunnah juga tetap wajib. Gitu. Sekali lagi, kalau berdiri itu baru di sholat sunnah. Jangan, kalau dia bagusnya kalau memang masih mampu harus berdiri. Seandainya masih mampu juga langsung bari duduk, nggak apa-apa gitu tuh. Tapi beda nih kalau menurut keterangan kitab Anwar mah, bahwa katanya kalau duduk antara 2 sujud dan itidal mah itu di dalam sholat sunnah mah nggak wajib kudu tumaninah. Makanya pantas kadang-kadang orang ya kalau sholat sunnah mah sembarangan teh ya. Umpamanya dia duduk antara sujud bentar, itidal bentar, bahkan kadang-kadang sujud segala rukunya juga bentar. Iya, istilahnya ya sholat sunnah ini katanya jangan ya. Yang ke situ. Gitu. Ini kan karena dianggap sholat sunnah, bacaan subhana rabbiyal a'la juga sekali doang, subhana rabbiyal azim juga sebentar ya gitu ya, sekali doang. Jangan. Biasanya 3 kali. Iya. Itu yang wajib kudu tumaninah ya. Antar definisinya apa? Bagaimana tumaninah? Wadobituha, dan patokan tumaninah antas takiro, yaitu hendaklah tetap diam anggota-anggota orang yang sholat. Jadi tumaninah itu adalah benar-benar diam tuh anggota-anggota yang sholat. Ya, mungkin kalau ruku mah insya Allah ya dia benar-benar diam. Sujud juga begitu ya, bahkan duduk antara 2 sujud ya, kebanyakan ini itidal, tangan masih goyang, itu udah sujud, itu namanya belum tumaninah. Begitu ya. Ya bahkan seandainya sujud nih masih garuk-garuk aja tuh, nggak sah. Ruku begitu juga masih goyang-goyang aja banyak. Ataupun kadang-kadang ada nih orang duduk antara 2 sujud, tangannya begini aja nih. Iya. Jadi emang ada tuh, emang udah kebiasaan gitu tuh kalau ngegerak begitu ya.
itu nggak sah karena belum tumanina itu. Karena tumanina rukun otomatis nggak sah gitu. Nah gitu. Makanya kalau saya pribadi mah nyontoin ketika tidak khususnya ya walaupun saya enggak melarang, enggak nyalain orang yang itidal itu tangannya dilepas gitu. Ya. Kan ada yang dilepas, ada yang disentak kepin ya. Nah kalau yang disentak kepin itu walaupun sebentar dan nggak ada action, insya Allah aman, langsung diam. Jadi begitu sami Allahu liman hamidah, diam gitu. Tapi kalau dilepas sami Allahu liman hamidah, jangankan sebentar, lama kadang-kadang masih ayun-ayunan tangannya. Nah dia sujud, itu belum tumanina itu tidak. Gitu. Iya, banyak itu kadang-kadang ya. Iya, nggak orang biasa, nggak usat kadang-kadang. Ya begini nih cara praktik ya. Ini kalau saya menyatakan gini, banyak habis ruku ya. Tuh ya. Sami Allahu liman hamidah, udah diam. Walaupun sebentar, walaupun nggak ada action, udah tumanina yakin. Tapi kalau gini nih, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd wa lakal hamd, terus ya. Itu walaupun lama bacaannya panjang, ya tangan masih ayunan, sujud, nah, itu nggak sah itu tidak. Jadi kudu ada action, kudu begini Sami Allahu liman hamidah gitu. Ini kalau lagi fokus, kalian lagi mah tetap aja, apalagi lagi banyak pikirannya, pasti begini ya tangan. Itu beda dengan langsung kita sendak mau action mau kagak, itu pasti udah tumanina. Gitu ya. Nah lebih jelasnya pengertian daripada tumanina atau yang tadi katanya kudu benar-benar tetap diam udah seluruh anggotanya, bagaimana nih? Bihaisu yan pasilu, sekiranya sudah dianggap terpisah, manintakola suatu rukun yang mana seseorang itu pindah ilahi kepada rukun tersebut, amma nintakola dari rukun yang mana orang itu pindah anhu dari rukun itu. Ya pokoknya mah jadi gini, sudah dianggap tumanina kalau umpamanya tadinya dia ruku nih, ruku. Nah itu ruku diem tuh ya, anggap aja. Nah baru udah diem seutuhnya itidal. Nah nanti ketika itidal udah diem betul-betul, baru sujud ya, dan seterusnya begitu. Jadi kesana supaya benar-benar diam dan terpisah dari satu rukun ke rukun yang lainnya gitu. Itulah rukun sholat yang ke-9 menurut kitab ini, yakni tumanina pada 4 rukun itu. Perhatikan ya. Ini di sini mau dijadiin satu. Makanya kalau kitab yang lain mah ada yang mengatakan katanya rukun sholat itu 17. Itu wajar, jadi dipisah dia mah. Iya. Jadi ruku ongkoh, tumaninanya lain, terus itidalnya atau tumaninanya lain lagi gitu. Kalau di sini disatuin. Ya gitu. Kemudian wa'ashiruha, dan yang ke-10-nya tasahudun, yaitu tasahud akhirun yang akhir. Tuh, jadi yang ke-10 dari 14 rukun sholat yang harus tahu dan ada ketika sholat, baik wajib maupun sunnah, yaitu membaca tasawuf akhir. Itu kok kalau tasawuf awalnya nggak wajib tuh mah. Tapi kemarin kan udah ya, maksudnya sunnah abad. Sebab di sholat itu ada istilah rukun, ada istilah sunnah abad, ada sunnah hayat.
Nah, bedanya apa? Kalau rukun mah harus dan tahu gitu ya. Nah, kalau sunah abad mah seandainya tertinggal mau sengaja tuh, kamu mau kelupaan mah masih sah sholat. Seperti tasawuf awal, 2 kunut ya. Tapi sunnah ditambah sujud sahwi. Sujud sahwinya lupa, nggak apa-apa. Karena sujud sahwi juga sunnah gitu aja. Nah, kalau sunnah hayat itu ya, ya seandainya nggak dibaca juga, nggak dikerjain juga, kalau berupa kerjaan mah itu sholat tetap sah dan nggak kudu ditambah dengan sujud sahwi. Tapi nantinya kalau nggak dibaca berupa bacaan, kalau berupa bacaan nggak dikerjain kalau berupa pekerjaan, itu nantinya jadi makruh. Kalau makruh sholat memang sah tapi dibenci. Nah, kalau sudah dibenci nanti jadi penghalang, mestinya dapat pahala jadi enggak. Kalau kayak orang kerja mah nggak digaji, dipecat mah belum, saya emang enggak ya, nggak dipecat ya, tapi nggak digaji. Siapa yang mau kan gitu ya. Makanya walaupun sunnah juga perhatiin, kudu tahu. Dan pastinya ya diamalkan gitu. Kalau kerjaan atau dikerjain, kalau berupa bacaan atau dibaca gitu ya. Nah, ini yang ke-10-nya tasawuf akhir. Nah, bagaimana sih yang namanya tasawuf akhir? Sebenarnya mah sama. Bacaannya sama tasawuf awal. Ya. Nah, di sini nanti ada yang maksimal, adanya minimal ya. Nah, untuk yang minimalnya nih, sekurang-kurangnya. Wa qalu paling sedikitnya tasawuf akhir mawaroahu, yaitu tasawuf akhir yang telah diriwayatkan As-Syafi'i oleh Imam Syafi'i wa Tirmizi dan Imam Tirmizi, yaitu at-tahiyyatu lillah ila akhir, sampai akhirnya. Jadi sekurang-kurangnya baca tasawuf akhir nih, sama mata awal juga ya. Itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Pan Imam Syafi'i biasanya ahli fikih, masih ini ngeriwayatkan hadis. Gitu ya. Ya kalau Tirmizi, Imam Tirmizi udah jelas. Nah, jadi ternyata jangan salah persepsi kalau umpamanya kadang-kadang nih Imam Syafi'i menjelaskan suatu hukum, kemudian ngambil hadisnya riwayat Imam Bukhari umpamanya ya, Imam Muslim umpamanya. Itu jangan dianggap umpamanya Imam Syafi'i ngambil dari Imam Bukhari atau Imam Muslim. Justru ya usianya, masanya di luar Imam Syafi'i. Gitu. Jadi bukan berarti Imam Syafi'i ngambil daripada hadis Imam Bukhari atau Imam Muslim, bukan. Karena usianya juga, masanya juga, kurunnya juga tuaan Imam Syafi'i. Begitu. Nah, cuma memang itu hadis itu diriwayatkannya oleh Imam Bukhari Muslim terakhir gitu. Gitu, bukan berarti Imam Syafi'i itu istilahnya boleh ngambil dari Imam Bukhari atau Imam Muslim, bukan ya. Tetap Imam Syafi'i itu lebih tua ya, lebih senior, ilmu juga lebih banyak lah pasti. Cuma karena Imam Syafi'i memang ini anak ahlinya fikih, nah itu beliau sebagai mujtahid, bahkan ya mujtahid mutlak tuh. Nah, kalau Imam Bukhari mah, Imam Muslim itu ahli hadis. Tapi bukan berarti Imam Syafi'i nggak bisa hadis, atau sebaliknya Imam Bukhari nggak bisa fikih, bukan. Itu mah udah masing-masing keahlian. Gitu. Beda kan keahlian mah ya. Nah, bagaimana? Nih, bacaan tahiyat yang paling minim ya. At-tahiyyatu lillah. Tuh, itu sampai akhir. Nah, bagaimana kesempurnaannya? Di situ ada tuh. Tatimatuhu, kesempurnaan tasawuf akhir atau tahiyat ya. Kalau ada yang nanya, itu orang ada yang nyebutin tasawuf, ada yang nyebutin tahiyat gitu ya. Bagaimana jawabannya tuh? Ya karena
disebut tasawuf, ya benar karena di dalamnya ada asyhadu. Disebut tahiyat juga benar. Ada tahiyat. Karena di awalnya ada at-tahiyat. Jadi mau tahiyat ke mau tasawuf benar semua. Iya. Yang enggak benar yang enggak tahu. Tasawuf. Ya. Nah, ini kesempurnanya nih. Ini sempurna yang minimal tapi-nya ya. Bukan yang sempurna yang maksimal, bukan. Bagaimana? Jadi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh, perhatikan. Kan kita biasanya baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah kan ya? Assalat kan di sini cuma at-tahiyatulillah gitu doang. Iya. Nah kesononya iya. Kesononya kita biasanya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sini cuma salamun alayka. Jadi enggak ada alif lamnya. Boleh tasawuf mah. Iya. Kalau uluk salam tuh jangan coba-coba. Uluk salam, assalamualaikum, enggak boleh. Enggak sah, enggak ada alif lamnya. Iya, ada alif lam kudu benar-benar nasid sinnya. Kudu assalam ya. Jangan assalamualaikum atau kau mau assalamualaikum. Apa enggak kudu ngaji ya. Kudu tahu. Tuh jadi gitu tuh. Nah, terus yang keduanya biasa kita baca assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Di sini cuma salamun alaika, assalamun alaina gitu ya. Jadi enggak ada alif lamnya. Boleh sekali lagi. Iya. Nah, kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Sama ini ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu apa namanya? Maksimal apa namanya? Tapi yang minim gitu ya. Yang sempurna tapi minimnya. Sebab nih ada lagi nanti yang enggak sempurna minimal ya. Di mana syahadat cuma sekali lagi seperti asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sah, masih boleh. Gitu ya. Gitu makanya tuh kalau kita mau waktunya buru-buru mah tuh udah at-tahiyatulillah. Umpamanya assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi itu. Ya, tapi kalau yang kita biasanya ngapal begitu mudah itu aja lah ya. Ntar ini enggak ketemu, orang kelupaan lagi ya. Udah dari kecil ngapalin ya. Ya udah, itu bagus yang paling sempurna itu. Bagus. Tapi kalau ada orang yang baca kayak begini, jangan disalahin. Berarti itu orang pintar ini yang baca kayak gini nih, tahu berarti. Tahu kitab dah. Tahu kitab dia ngerti. Iya. Takutnya doang di kan dia mah cuma at-tahiyatulillah doang. Gimana itu? Oh, orang-orang yang baca at-tahiyatul mubarak, dia mah cuma at-tahiyatulillah doang. Justru pendek biasa bagaimana? Justru dia pintar itu. Ya, kita mah walaupun panjang kan belum tentu tahu dalilnya resikonya ya. Gitu. Nah, jadi itu terus wa yusannu. Nah, makanya itu kalau yang mubarakatus sholawatun itu dan thayyibatun itu gimana nih hukumnya gitu ya. Nah, tuh ngaji mau tahu tuh. Wa yusannu dan disunahkan likullin bagi setiap sesuatu ziyadatul mubarakatu nambahin lapat al mubarakatu as-sholawatu thayyibatu tuh. Pokoknya jadi yang tiga mah tuh sunnah hayat ya. Artinya kebacanya bagus enggak juga sah saja. Makanya tadi seandainya baca cuma at-tahiyatulillah udah sah. Tapi kalau pengen sempurna dan maksimalnya, ya maksimal yang sempurnanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah gitu.
Cuma itu yang perhatikan cuma di awal itu kadang-kadang orang baca ya atta kapan matangnya gitu ya. Kalau kata orang Sunda atah iya. Hanya mati. Iya. Iya. Atah gitu ya. Justru ditasitin attahi. Ya. Kudu kena itu. Kalau umpamanya baca cuma atahiyatul nggak sah itu. Walaupun pas mahronya atahiyatul nggak sah. Kudu attahiyatul gitu ya. Gitu ya. Itu gitu. Alifnya apa ya? Ada alifnya. Attahiyatul gitu. Jangan attahiyatul ya dah. Susah bang. Jadi sudah tuh nambahin apa namanya lapat mubarakatus sholawatut thayyibat gitu ya. Sebagai penyelang dari atahiyatu sampai lillah kan zona tadi cuma attahiyatulillah gitu kan ya. Ini diselang tuh attahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul baru lillah gitu. Nah kemudian wa asyhadu sani dan membaca asyhadu yang kedua sunat tuh lagi. Makanya tadi kata saya juga seandainya baca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya gitu. Enggak baca syahadat lagi gitu ya. Itu sah. Itu karena memang di sini syahadat yang kedua itu yang kepada Nabi Muhammad itu ya, yang wa asyhadu anna apa namanya muhammadar rasulullah itu syahadatnya tuh. Itu sunnah. Atau anak Muhammad Rasulullah tetap harus ada gitu ya. Itu sunnah juga maksudnya. Jadi kalau mau dilengkapinnya wa yusanu asyhadu sani gitu. Kemudian wa ta'rifus salamu lafaz salamu dan memarifatkan lafaz assalamu fil maudhi'a ini pada dua tempat. Ini juga sama asalnya wa yusanu ta'rifus salamu kan katanya salamu dibacanya itu mah bukannya ini ya jadi lapat ya jadi muatarifu dan memarifatkan salamnya apa lafaz salam pada dua tempat tuh sunnah lagi tuh, makanya tadi seandainya bacanya nggak pakai alif lam salamun aja gitu salamun alaika salamun alaina saja. Tapi sunahnya ditaruh alif lam. Namanya alif lam ma'rifat dima'rifatkan ya dengan alif lam. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Gitu tuh ya. Ya. Jadi kalau kita ngaji mah bisa ngebedain tuh. Tapi Buya nggak mau ngomong ya. Iya. Maksud dua tempat itu baik di yang salamun alaika maupun salamun alaina. Jadi itu sah aja nggak pakai alif lam, kayak nggak dimarifatkan pakai alif lam. Tapi kalau dimarifatkan pakai alif lam itu bagus. Karena memang sunnah. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Alhamdulillah kita selama ini kan baca gitu ya. Tapi tetap kalau nggak tahu itu sunnah nggak dapat pahala gitu. Itu enaknya ngaji mah gitu tuh ya. Jadi yang selama ini kita baca ketahuan tuh itu sunnah. Yang tadinya nggak dapat pahala sekarang mah dapat gitu ya. Kemudian lal basmalatu tidak asalnya tidak sunnah ya baca bismillah qoblau sebelumnya tasawud atau tahiyat. Jangan mentang-mentang barang bagus. Ya, baca tahiyat tasawud bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul. Iya. Boleh begitu, Bi? Hah? Boleh.
Enggak sunah. Nggak Iya. sunnah. Iya, Kalau baca bismillah dulu. gitu. Walaupun itu barang bagus, makanya tergantung ininya ya. Gitu. Iya, walaupun barang bagus, kalau bukan pada tempatnya mah tetap aja. Iya, jelek-jelek juga. Iya. Bismillah bagus. Iya. Dan terutama ketika mau ngawali permulaan ya. Itu kan itu tasawuf permulaan di sholat walaupun di sholat. Tetap aja nggak sunnah baca bismillah. Kenapa? Iya. Enggak, iya doa iftitah enggak jangan. Iya, kadang-kadang baca bismillah Allahu akbar kabira gitu. Enggak ya, enggak sunnah. Iya benar. Kan entar masalah bismillah di Fatihah gitu ya. Kemudian wala yajuzu dan tidak boleh ibdalul lakin menggantikan satu lafaz min hadzal aqali dari yang paling minimal ini gitu ya. Wala bimuradifihi walaupun itu dengan lafaz yang sepadan lah artinya sama. Kan Nabi seperti Nabi diganti birrasuli dengan rasul, waksi dan sebaliknya. Wa Muhammadin dan lafaz Muhammad diganti dengan bi Ahmada wa ghairihi dan selainnya. Jadi nggak boleh nih ketika membaca tasawuf akhir ya diganti bacaan-bacaan yang udah biasa tuh ya. Iya, khususnya yang tadi itu yang paling sedikit minimal itu. Walaupun dengan suatu lafaz yang artinya sama. Ya seperti umpamanya kan tadi ada umpamanya assalamualaikum ayyuhan nabi gitu ya. Diganti assalamualaikum ayyuhar rasul. Nggak boleh. Begitu ya. Ya. Atau sebaliknya di syahadat kan ada. Asyhadu an umpamanya di syahadat ya. Berarti Nabi nggak boleh diganti sama Rasul. Berarti assalamualaikum ayyuhan nabiyyu nggak boleh ganti assalamualaikum ayyuhar rasul nggak boleh. Atau sebaliknya nih lafaz Rasul diganti sama Muhammad. Contoh sama Nabi gitu ya. Seperti asyhadu umpamanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul tuh diganti wa asyhadu anna Muhammadan Nabiullah gitu. Nggak boleh. Terus nggak boleh juga diganti lafaz Muhammad dengan Ahmad. Emang ada di tasawuf nama lafaz Muhammad ada. Banyak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diganti wa asyhadu anna Ahmadar Rasulullah. Nggak boleh. Walaupun sama artinya sama-sama juga itu. Ya. Atau Nabi Rasul atau Rasul Nabi gitu ya, tetap nggak boleh, guri dan sebagainya ya. Kemudian wayakti dan cukup wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh yang membacanya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ketika syahadat di Rasul itu di tasawuf akhir tadi ya, seperti gini nih. Banyak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ditambahin abduhu ya. Ya abduhu wa rasuluh. Ya cukup tuh. Kan biasanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu ya. Ini mah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. Tuh, boleh. Puyeng-puyeng amat ya. Yang biasanya. Tapi Bi, maaf ya. Kalau ditambahin pas kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Kita tambahin sallallahu alaihi wasallam gimana? Nah, enggak sunnah. Enggak sunnah. Sebab jangan kayak di dalam sholat itu kita jangan nambahin sholawat, jangan mentang-mentang sholawat itu bagus emang ya. Tapi kalau bukan pada tempatnya jangan. Ya, kayak itu tuh suka di sholat kan suka ada ya. Iya yang di surat Sapi itu bagaimana? Wa Musa.
Iya, suhufi Ibrahim wa Musa. Kan suka baca alaihissalam ya? Iya. Yo, dari mana kelima? Rame. Enggak ada sononya. Alaihissalam. Iya. Salah. Oke. Yang mamum lagi. Soalnya imamnya kadang-kadang wah Musa ditambahin sama imam di belakang kan. Alaihissalam. Mamum boleh. Iya. Iya. Jangan. Mamum bukan. Iya. Diam aja udah. Diam aja udah. Juga yang kasih jeda kecuali itu kalau yang baca ini teh ya yang alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Badul bala rupana jalil misahidin kan gitu ya. Begitu. Bukannya suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Salah lagi alaihissalam. Kalau mau alaihi salam dua kan itu. Ibrahim wa Musa kan ya. Ini salah, bukan pada tempatnya lagi tuh. Makanya ngaji. Berarti mamum nggak usah nyebut. Enggak usah. Iya. Kayak si imam baca membanyakan sunnah bagus ketika baca Fatihah sebelumnya amin baca Robik pilih ya. Tuh. Nah itu mah yang bacanya si imam doang yang baca. Si imam mah amin aja. Yang kadang-kadang si imam waladolin kan baca Robik pilih tuh ya. Si imam lagi Robik pilih. Enggak, itu yang baca doang. Yang imam doang tuh. Iya, kecuali kalau si makmum juga baca. Fatihahnya maksudnya gitu. Iya. Jadi si imam beres, si makmum juga beres. Tuh. Baru Robik pilih. Wah, ini mesti baca kagak. Kan kita umumnya Fatihah. Iya, kan di kita umumnya si imam baca Fatihah kan diam aja nggak dengerin ya. Iya. Dengerin yang gitu tuh. Emang sebenarnya mau baca Fatihah bagaimana sih tuh kalau si makmum begini. Kalau si imamnya habis baca Fatihah diam seukuran si makmum baca Fatihah. Nah baru si makmum baca Fatihahnya itu setelah si imam beres, paham? Oh, boleh dulu si imam. Iya. Ada nggak kira-kira? Ada. Di mana? Si imam habis baca Fatihah diam seukuran si makmum baca Fatihah. Ada nggak? Si imam nih habis baca Fatihah diam seukuran si makmum baca Fatihah. Ada nggak? Itu kan? Lamaan kan ya? Kata si makmum tuh, wah kelupaan nih baca surat. Nggak ada kan? Bagusnya begitu tuh. Ya walaupun tuh si imam nggak diam sekutunya. Biasanya dia bacaan tapi nggak dikuatin. Yang dibaca itu bacaan yang yang sebelumnya ayat bakal dibaca. Contoh banyak kan mestinya dia nih ya. Karena ini sholatnya katakanlah seperti sholat Isya malam Kamis semuanya ya rakaat pertama ya. Kan itu waduha. Nah itu selama diam tuh itu bacanya surat sebelum waduha. Nanti si makmum udah beres baca Fatihah, syukur Fatihah tadi tuh ya diam ya. Nah baru baca surat waduhanya gitu. Kan nggak ada kita mah diam ya. Nah karena nggak ada di kita mah. Ya, mungkin ada kali di mana kali mah, tapi saya belum nemu belum. Iya. Iya. Karena nggak ada si imam yang setelah baca Fatihah diam syukuran si makmum baca Fatihah, maka si makmum itu baca Fatihahnya jangan nungguin si imam beres. Kawal aja si imam baca, makmum baca. Gitu. Iring-iringan. Terus gimana katanya ntar lagi tanggung. Si makmum banyak baca baru juga ihdinas siratal mustaqim. Si imam waladhdallin. Kan amin tuh. Itu bagaimana katanya kesalahan amin? Enggak apa-apa. Sebab itu mah ada hubungannya dengan sholat khususnya dengan Fatihah. Iya, enggak usah balik lagi. Jadi itu mah enggak memutusin mualat. Terusin aja. Kecuali kalau baru juga umpamanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang bersin, cing. Alhamdulillah, yarhamukumullah. Balik lagi tuh mah Fatihahnya. Enggak, batal mah enggak.
Cuma balik lagi. Coba. Karena itu mutusin mualat namanya. Sebab itu mah nggak ada hubungan dengan sholat. Walaupun itu disunahkan di dalam sholat begitu. Enggak, Fatihahnya doang. Tadi dibaliknya Fatihahnya doang, bukan sholatnya. Iya, gitu ya. Nah, bagaimana kalau cuma, sama. iya, cuma Rasulullah nih kan, cuma Rasuluh ya, kan di sana syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya, ada Allahnya. Ini mah pakai domir doang, Rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasuluh, bukan Rasulullah. Itu la, enggak cukup, berarti enggak sah. Ketika baca tahiyat, khususnya ketika disyahadat kepada Rasulullah, bukannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi lengkapnya mah ya. Ini mah cuma wa asyhadu anna Muhammadar Rasuluhu, pakai domir doang. Enggak sah. Itu. Kemudian wajibu nih. Dan wajib ayyuraiya. Nah, untuk menjaga huna pada tasawuf ini yang akhir ya, atas didatu tasdid tasidnya. Itu jadi wajib lagi nih. Ketika baca tasawuf itu diperhatikan, dikenain tasdidnya ya. Jangan apa namanya? Lebay. Gitu. Makanya sewaktu-waktu lihat tulisannya. Iya. Janganlah saya udah hafal ini. Bahkan tuh karena kadang-kadang suka ngadil ngapal ya. Itu bukan hanya sekedar tasnya nggak kena. Itu bacanya juga nggak pas. Yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Ada kan orang baca banyak surat Al-Ikhlas saja. Banyak qul huwallahu ahad Allahu samad, salah itu. Di belakangnya banyak ininya apa namanya seperti surat wal asri lagi. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa minus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada gitu ya. Sob. Gitu ya. Lihat, jangan karena apal ya, apalagi tasdid jadi perhatikan. Jadi mana-mana tasdid kenain, makanya tadi jangan kudu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Jangan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Jadi kenain. Banyak itu sering itu kalau Aduh iyalah, karena dia mengadil ngapal doang kan, ngapal mah dulu istilahnya target asal apal aja ya. mending nggak kedengeran. Iya. Padahal mungkin yang lain. Iya, kan orang apal mah asal tak. Jadi imam ya ampura ya, bukan ini. Mertuanya Wahyu itu Iya. Ustaz Bang. Iya. Iya udah. Pernah kata Abi kalau kita baca di dalam sholat kan nggak boleh kedengeran ini ya apa? Namun yang lainnya kan gitu ya. Iya. Jadi sebagai imam tuh suara at-tahiyatul kedengeran gitu. Sampai ini Kakak kedengaran? Hah? Ataya telah kedengaran? Iya gitu, kadang kedengeran, kadang enggak. Ati emang Gitu. kalau tahiyat mah jangan kedengaran. Justru itu. Oh, HP kedengaran itu mah mending bener mah ya. Iya. Oh gitu. Jangan. Jadi assalam itu sampai kedengaran. Jangan. Ya suaranya jadi ini gitu ya. Kecuali bacaan-bacaan yang sunnah dikuatin, contoh takbiratul ihram, takbir intikal, Fatihah yang bacaan kuat gitu ya. Surat begitu. Kalau lainnya mah seperti tahiyat nggak usah. Gitu. Cuma cukup kedengaran telinga sendiri aja begitu. Itu jadi itu ya. Jaga tasdidnya tasawuf akhir tuh. Ada berapa tasdidnya? Udah pernah ngelihat ngitung-ngitung?
tasawuf di tasawuf. Tasawuf ini mah ceritanya, tasawuf ini mah kalau Fatihah mah ketahuan dia mah 14. Iya, ini mah tasawuf. Ya belum, makanya kalau pengen iya. Iya. Kalau pengen tahu ya, insya Allah minggu depan. Iya, penasaran. Iya deh. Sinetron aja bisa membuat penasaran orang. Apa tuh lagi ngaji juga sama kudu punya trik gitu ya. Iya. Iya. Yang jelas mah pokoknya sekalian itu ini penasaran terus biar ngelihat ntar gitu. Baru ngitung-ngitung ya. Ntar kan ditunggu jawabannya. Oh iya, malam Kamis depan pengen tahu gitu. Berapa tasawuf apa tasawuf tuh. Kalau dia bisa berarti ngelihat. Iya. Gitu ya. Mungkin cukup ya. Mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu an ashabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma'alam tarfa'u ilaina inda hajatana ilaihi wa tansami rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ansur man nasr Islam wal muslimin khususan al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma asil maqasidana fid dunya wal akhirah balik mirabil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli salim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul.